Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham barang-barang dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini berbeda dengan kalian, jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama akan kita cek saham Bima ya. Dan untuk saham Bima hari ini tadi open gap atas ya, open di harga 356 dan di bawah turun turun sampai 304. Kalau secara teknikal untuk saham Bima support terdekatnya ada di harga 300 kok 300 298 ya untuk support terdekat Bima secara teknikal dan resistennya ada di harga 372. Kalau diperhatikan di sini untuk Bima hari ini tadi sempat nyentuh support cuman gagal breakdown, berarti untuk besok secara teknikal besok Senin ada kemungkinan naik lagi ya. Selama saham Bima enggak breakdown di bawah 298 ya. Jadi itu secara teknikal ya. Coba kalau kita cek untuk perdagangan hari ini di saham Bima. Untuk perdagangan hari ini di saham Bima, kemungkinan yang menurunkan sama yang mempermainkan harganya itu adalah YP ya. Di sini YP-nya net valuasinya paling besar 27 M untuk hari ini dan net sell 690 juta. Jadi untuk saham Bima ini net sell-nya nggak terlalu besar ya. Jadi kemungkinan market cap-nya kecil untuk Bima jadi perlu hati-hati. Kemungkinan bandarnya YP. Dan YP hari ini net sell kalau kita cek dari sini ya, awal konsolidasinya kan di sini konsolidasi terus dinaikkan tanggal 15 Agustus itu mulai diterbangin. Coba kita cek dari tanggal 4 Juli. Kita cek dari tanggal 4 Juli untuk saham Bima gimana? Dari tanggal 4 Juli YP masih net buy 1,5 M ya. Kalau dilihat di sini jelas sekali ya YP yang valuasi transaksinya paling besar, jadi bandarnya ini si YP. Net buy 1,5 N, average harganya di 286 dan posisi saat ini 304, jadi posisi saat ini bandarnya sedang floating profit ya kalau kita cek dari 4 Juli. Jadi perlu hati-hati ada potensi turun juga untuk besok Senin. Jadi kalau yang mau masuk trading di saham Bima misalnya besok Senin itu mau masuk, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di harga 290 ya. Pasang antisipasinya karena kalau sampai Bima ini breakdown di bawah 396 akan ngejar support selanjutnya di harga 250. Oke, itu untuk saham Bima. Perlu hati-hati bandarnya hari ini walaupun tadi dinaikin tapi net sell ya. Oke, itu untuk saham Bima. Selanjutnya kita akan cek saham Krep. Dan untuk saham Krep hari ini naik cukup tinggi 14,7% ya ke harga 312. Bagaimana untuk transaksinya? Coba kita cek di sini untuk transaksi Krep hari ini. Untuk transaksi Grab hari ini tanggal 19 Agustus malah cenderung distribusi ya. Ini kalau diperhatikan MG HP AR jualan, MG net sell 3,7 M, HP 1,4 M, AR 1 M-an ya. AR jualan ya. Hati-hati AR ini adalah salah satu bandar yang ngumpulin Grab ya semenjak IPO sampai hari ini video ini dibuat. Sebenarnya AR ini yang net buy paling banyak. Nanti kita cek. Yang masuk untuk hari ini ada YPXIPD ya. Coba kalau kita cek dari tanggal IPO-nya tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus yang net buy paling banyak ada AR ya. Jadi AR-nya
sebenarnya net buy paling banyak tapi hari ini jualan. Entah bagaimana skenario AR, kita tunggu aja apakah dia cuman average harganya diturunin, average-nya di 229. Nah, kalau sekarang 312 berarti floating profit dan AR-nya kemungkinan taking profit ya, tadi itu taking profit. Jadi perlu hati-hati untuk AR, untuk besok Senin ada kemungkinan koreksi turun dulu ya. Ada kemungkinan koreksi turun dulu. Tapi kalau naik ya mungkin ada bandar yang nge-HK. Kalau dilihat juga ini underwater-nya kan HD dan HD-nya net sell loh, ini HD-nya jualan, jadi enggak melakukan akumulasi underwater-nya, MG-nya juga net sell, MG-nya juga cenderung distribusi di saham crab, jadi perlu hati-hati naiknya ini disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham crab, kemungkinan untuk hari Senin besok akan koreksi dulu. Selanjutnya kita cek saham bumi. Dan untuk saham bumi hari ini turun 3,5% ya. Untuk secara teknikal saham bumi supportnya masih di 133 dan resistennya ada di 156, itu secara teknikal. Kalau kita cek perdagangan hari ini bumi tanggal 19 Agustus, kalau diperhatikan untuk saham bumi distribusi ya, hari ini bandarnya taking profit ini AK, MG, BK mulai taking profit, jadi perlu hati-hati. Beberapa hari terakhir ini emang bandarnya mulai taking profit. Apakah mungkin karena private placement itu? Ya kita tunggu aja nanti bagaimana pergerakan saham bumi. Dan yang nampung untuk hari ini ada YURF, YPDR ya. Untuk kesimpulannya gimana? Untuk besok Senin kemungkinan untuk saham bumi kalau nggak konsolidasi malah turun ya, malah ada kemungkinan saham bumi untuk besok Senin breakdown di bawah 133, jadi perlu hati-hati. Tapi disclaimer, kalau yang mau masuk di saham bumi bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 130. Oke, itu untuk saham bumi ya. Selanjutnya kita cek saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini sempat naik, cuman tadi di bawah turun dan ditutup seperti pas di harga pembukaan ya di 344. Kalau secara teknikal untuk saham Goto support terdekatnya ada di harga 326 dan resistennya ada di 360 di secara teknikal. Kalau misalnya besok Senin mau masuk di saham Goto ya antisipasi sedikit di bawah support, mungkin di 322 atau 320 ya. Kalau secara bandarmologi untuk saham Goto ini bandarnya PD ya. PD. Dan PD hari ini masih net buy. PD hari ini di bumi masih net buy 53,7 M. Jadi masih aman untuk saham Goto. Yang besok Senin mau masuk masih cukup aman ya. PD-nya masih net buy. Selain PD untuk saham Goto ini bandarnya ada YU ya. YU sama PD adalah dua broker yang selama IPO sampai sekarang itu mengumpulkan barang ya. Dan yang jualan untuk hari ini ada AK YULG. YU-nya jualan ya, mulai jualan, nggak tahu juga ini. LGDRYP. Aslinya net sell ya jadinya ya. Jadi untuk aslinya di saham Goto ini net sell ya, jadi untuk aslinya distribusi tapi bandarnya net buy ya, masih cukup aman lah. Coba kita cek dari awal IPO untuk Goto, IPO tanggal 11 April. Dari tanggal 11 April PD masih net buy 1,27 triliun dan YU net buy 1,6 triliun. Jadi dua broker ini aja yang buat patokan lah. Tapi untuk saat ini ya kalau menurut saya sih buat patokan si PD aja. Soalnya PD ini selama Goto maksudnya selama Goto berada di range konsolidasinya ini ya, itu yang
melakukan akumulasi PD, dan yang nerbangin ini dari tanggal 16 kemarin itu si PD. Jadi selama PD-nya belum lepas barang, untuk saham Goto masih ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi. Untuk besok Senin kesimpulannya malah cenderung naik ya. Kalaupun turun kayaknya ya semoga aja nggak breakdown ya. Masih akan naik untuk saham Goto mudah-mudahan. Oke, selanjutnya kita cek saham Raffi. Dan untuk saham Raffi hari ini sebenarnya cukup rame ya. Tadi dibuka ARB, terus menjelang istirahat sesi satu itu ada yang naikin. Eh, Menjelang jam berapa? Sekitar jam 10 lah. Ada yang naikin, kemudian nggak lama langsung dibanting lagi. Siapa? Apakah ada yang nampung di saham Raffi? Kita cek coba. Dan untuk saham Raffi hari ini tanggal 19 distribusi ya, DR, SA, GR, RF jualan ya. Yang nampung ada YP, CP, BG. Tapi kalau dilihat sih untuk keseluruhan hari ini Raffi distribusi. Jadi untuk besok Senin itu kemungkinan akan dibuka ARB ya, ada kemungkinan dibuka ARB. Oke, untuk hari Senin Raffi gitu, kalau ARB kira-kira dibuka di harga berapa? Kita cek, kita hitung bareng-bareng. Sekarang 210 dikalikan. Jadi untuk Raffi besok Senin itu kemungkinan akan dibuka di 196 ya, 196. Apakah ada kemungkinan naik? Mudah-mudahan ada bandar yang nge-HK ya supaya naik ya. Oke, itu untuk saham Raffi, kemungkinan untuk besok Senin akan dibuka RB. Oke, selanjutnya kita cek saham apa? Karya ya. Dan untuk saham Karya hari ini naik cukup tinggi, naik 29% ya, ke harga 161. Jadi untuk saham Karya ini ada yang akumulasi ya. Kita cek untuk saham Karya, kalau nggak salah siapa yang akumulasi, saya kok lupa. Untuk saham Karya hari ini yang net buy paling banyak adalah CP. Kayak kalau kita cek dari awal IPO tanggal berapa? Tanggal 25 Juli. Yang akumulasi CP, jadi hari ini CP-nya yang menaikkan CP ya. CP masih punya barang 13,2 M semenjak IPO ya. Tapi IUMG-nya distribusi. Ya tergantung si CP sih, karena CP hari ini net buy cukup banyak, 4M, 4,3 M yang menaikkan si CP. Tapi kalau diperhatikan di sini CP-nya sambil taking profit loh ini. Ini net valuasinya 8,8 M. Dia CP itu net belinya 6 M, di sini beli 6 M, kemudian jualan nyambi jualan 2,2 M. Jadi untuk besok kemungkinan gimana? Untuk besok Senin ada kemungkinan kalau CP-nya nggak lepas barang ya, maksudnya CP nggak langsung jualan, ada kemungkinan bisa dibuka hijau dulu ya, naik dulu. Tapi rawan rawan koreksi untuk CP ini. Coba kita cek untuk posisi CP, average-nya di 117 ya.
Net B 13,2 M, average di 117 di sini. Berarti kan CP-nya floating profit cukup banyak ya hari ini. Dia average di 117 dan harga saat ini 161. Average cukup banyak, jadi rawan CP-nya itu mulai taking profit. Jadi perlu hati-hati untuk saham karya yang mau masuk di saham karya, mengingat MG-nya juga cenderung distribusi, IU-nya juga cenderung distribusi, dan CP-nya sudah floating profit cukup tinggi, cukup lumayan lah. Jadi ada rawan koreksi. Siapa sih untuk underwriter-nya karya? Kayaknya CEO ya. Coba kita cek. Underwriter-nya CEO kan. Jadi underwriter-nya aja net sell paling banyak ya. Jadi underwriter-nya jualan yang nampung CP dan CP-nya udah floating profit cukup banyak. Jadi rawan taking profit, perlu hati-hati untuk saham karya.